baik sebuah Klaten dan utawi Facebook. Salajengipun baik sebuah Klaten ugi anggadhahi agenda saking Senin dumugi Ahad niku agendanya komplit. Karena Kanjeng Nabi nyifati, Kanjeng Nabi disifati karena Rasulullah SAW Idul wal Adha yakhruju ilal mushola. Kanjeng Nabi niku rikala Idul Fitri Idul Adha menika miyos saking dalemipun tumuju dhumateng mushola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sana ada teman saya, ada Afif, bertugas sebagai editor nanti. Terus di sebelahnya ada Saladin yang bertugas sebagai kameramen. Mungkin bisa perkenalan dari Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau perkenalan, kita di sini mewakili dari Bento Sebuah Klaten. Saya sendiri Wawan Al-Farisi dan beliau Mas Margun yang di dalam Bento Sebuah ini sebagai koordinator. Jadi kami dari Sebuah Klaten ingin minta izin untuk wawancara. Untuk yang pertama, komunitas biker Sebuah itu komunitas yang seperti apa? Untuk mengawali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin mengenalkan tentang komunitas Jawa Biker Sebuah Klaten. Di Biker Sebuah itu tidak hanya di Klaten. Di Klaten itu tahun setelah ada gerakan Biker Sebuah ini bertemu di tahun 2018 awal, di tahun 2018 ya. Dari 2017 itu dari Lampung, jadi ada gerakan dari Lampung, teman-teman ya, memang dari awal itu memang dari anak-anak motor, klub motor. Teman-teman motor ini pada istilahnya dalam kegiatannya jelek gitu. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang sudah mendahului dalam kondisi yang mungkin masih jahiliyah gitu. Ya, akhirnya pada sadar, alhamdulillah, terus ini membuat sebuah gerakan yang belum pernah ada gitu. Bikers yang sebuahan begitu. Akhirnya muncullah itu bikers sebuahan dari Lampung awalnya. 2017 di Lampung akhirnya merembet begitu di medsos kan, karena dunianya udah dunia medsos, begitu dinaikkan di medsos, gayung bersambut akhirnya dari Jakarta, Jogja, akhirnya sampai Klaten tahun kemudian. Alhamdulillah sampai hari ini di Tahgara yang ke-260, di 5 tahun sudah kita bergerak. Intinya ya kita mewadai teman-teman yang awalnya memang dari komunitas klub motor, cuman alhamdulillah di Klaten ini komplit ya, ada yang anak-anak motor, ada anak-anak kecil ya, anak-anak kecil ada banyak juga, yang tua yang sepuh juga banyak, jadi tidak dari klub motor aja, dari umum aja, umum. Intinya kita menggerakkan teman-teman bisa meramaikan dan memakmurkan masjid, khususnya di waktu subuh. Jadi gerakan kita adalah memakmurkan masjid di waktu subuh. Terus untuk selanjutnya, apa tujuannya dibentuknya komunitas biker Sebuah di Klaten ini? Oke, secara tujuan ya, dan misi mungkin sudah diterangkan juga tadi sama tiap pagi, setiap kita safar di Sabtu pagi itu ada perkenalan dari jamaah biker Sebuah Klaten dengan jamaah masjid yang kita ketuani ya. Jadi visi kita tidak lain adalah ingin membuat
sholat subuh itu jamaahnya sebanyak sholat Jumat dan mudah-mudahan sholat Id kan seperti itu. Kenapa? Karena memang kebangkitan yang satu kan tidak akan bangkit kalau masjidnya itu tidak ramai, apalagi di waktu gitu. Yang penting kegiatan kita jalan. Tapi alhamdulillah, jadi dari awal BSK Badan ini berdiri itu sampai hari ini itu jamaah yang hadir tiap Sabtu pagi kisaran juga di angka 80 sampai 100. Itu yang istiqomah alhamdulillah. Jadi walaupun di grup WA itu banyak ya, 400-an ada mungkin ya. Tapi kan ya namanya grup kan ya cuman untuk komunikasi biasanya. Kalau untuk berangkat semua mungkin pas milat gitu. Jadi bisa kita full tim ya. Di saat milad itu semua anggota datang. Iya, insya Allah pada meluangkan waktunya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa saja sih yang dilakukan komunitas Baker Subuhan? Kalau kegiatan di Baker Subuhan Klaten dari Senin sampai Sabtu itu penuh. Jadi kita memang memfasilitasi jamaah dari Baker Subuhan Klaten itu di semua kegiatan. Jadi Sabtu pagi kita juga ketemu, tapi di setiap Senin sampai Sabtunya ada kegiatan di luar kegiatan kajian di dalam masjid atau kegiatan yang rutin di masjid. Jadi kayak kajian Senin itu ada ngaji mas, ngaji malam Selasa. Nah, kalau hari Selasa itu ada senang, Selasa berenang. Hari Rabu itu ada Rabu memanah, tanah. Terus di hari Kamis itu ada ngaji taksin sama ngamal ke BSK, jadi ngaji malam Kamis itu dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di minggu ketiga. Sama malamnya itu ada tadi udah ngaji taksin. Kalau Jumat itu ada Jumat berkah, di mana kita mau melaksanakan sholat subuh di hari Sabtu. Jumatnya kita menuju ke masjid yang mau kita tuju untuk melaksanakan Jumat berkah, dan Sabtunya seperti pagi ini tadi ada safar subuhan plus ada safar. Di hari minggunya ada kegiatan BSG bersubuhan Kuwait sama bis kapal Baker Subuhan Klaten penjelajah alam. Untuk waktunya apa yang rutin setiap 1 minggu 1 kali ada seperti ngaji mas seminggu 1 kali, senang seminggu 1 kali, tanah seminggu 1 kali, tahsin itu setiap seminggu 1 kali, cuma juga seminggu 1 kali. Yang ngamalke itu yang 1 bulan sekali tapi di minggu ketiga. Yang lain insidental kayak bersubuhan gue sama bis kapalnya tadi. Iya, tidak tentu acaranya. Kalau ada kegiatan kita kumpulkan untuk melaksanakan kegiatan itu. Kemarin sudah kita singgung juga untuk kegiatan kita itu juga kalau bisa itu juga berhubungan dengan iptek dan teknologi yang berkembang saat ini, karena kemajuan zaman itu juga mempengaruhi dengan ilmu itu sendiri bagi jamaah kita. Kalau tidak masuk ke dunia iptek itu juga bisa ketinggalan. Makanya kan tidak hanya untuk melakukan kegiatan beribadah juga, tapi iptek juga termasuk fisik. Jadi ada 4 pilar kemarin ya. Pilarnya termasuk beribadah, iptek itu sendiri, fisik, terus keempat pokoknya itu. Jadi jangan sampai kita hanya beribadah aja tapi tidak melibatkan musik, tidak melibatkan teknologi. Ya. Apakah Baker Subuhan itu punya sosial media? Oh ada. Kita pakainya IG, Instagram sama Facebook. Dua ada itu. Jadi makanya kalau di perkenalan itu, oh ya sama YouTube. Jadi setiap kegiatan kita nanti bisa dipantau di sosial media untuk kegiatan kita selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih
strategi Bapak untuk menjaga komunitas kebersihan itu agar tetap eksis dan kompak di kalangan masyarakat? Jadi dari beberapa kali pengalaman kita dari tahun ke tahun kan pasti ada ya, ada kayak yang kalau disampaikan Mas Wawan itu kan satu iman ya, tipisnya iman. Tapi dengan cara apa kita bisa memberikan semangat teman-teman gitu yang biasa muncul, biasa ikut, ini kok nggak ikut, nah itu pasti kita pikir ini ya, dengan apa kita bikin mereka itu bisa ikut lagi. Jadi alhamdulillah di setiap pagi Sabtu tadi ya, itu di Tikung, titik kumpulnya kita kan di Masjid Al-Aqsa. Mungkin setiap Sabtu pasti jam 3 mulai ya. Nah itu dulu memang sempat sepi, tidak jadi langsung ke masjid kan gitu ya. Nah itu kan kurang, jadi kan intinya kita kan rollingnya ini ya, rolling dari masjid ke masjid kan itu. Dari Al-Aqsa ke masjid yang kita tutup bulan stasiunnya kan di situ. Jadi dulu sempat sepi dan alhamdulillah sekarang sudah ramai lagi ya dengan ini kita berikan kopi, snack, ya, ada juga mie, kopi itu ya. Jadi pagi jam 3 itu sudah ada yang standby di Al-Aqsa buka kafe gratis. Dan itu untuk umum semuanya, tidak hanya untuk jamaah kesubuhan saja. Ada jamaah yang lain dari luar kota yang transit atau mau sholat subuh di Al-Aqsa, mau mobil di situ, monggo silahkan. Jadi ini strategi dakwah kita. Jadi teman-teman dari luar itu kan penasaran akhirnya ini apa tuh, tanya-tanya. Yo, itulah cara-cara kita untuk bisa menambah jamaah. Setelah selesai ngopi, kita mau gas ke masjid. Nah, kita ada pembagian door prize, tambah lagi kan, ada door prize nanti dibagikan bagi yang beruntung. Gitu. Bagian door prize itu buat muncul. Iya, jadi kalau ada jamaah yang datang di Tikung, nah itu nanti semua dikasih kupon. Nah gitu, dari kupon itu nanti dikumpulkan, walaupun dari luar juga tidak masalah. Yang penting beliau mau dan berkenan, monggo nggak masalah. Dan kita kan biasanya siapa suka boleh ikut, jadi monggo, tidak ada bendera apa-apa, satu saja bendera Rasulullah. Pertanyaan terakhir, Bapak, orientasi apa yang dilakukan komunitas kebersihan untuk ke depan? Harapan dari komunitas kebersihan untuk ke depan? Ya, yang pasti harapan kita kan tetap saja ya. Jadi teman-teman ini sudah selalu semangat dalam beribadah, terutama 5 waktu. Kewajiban kita kan itu yang kita pertama adalah sholat. Jadi makanya kita ada gerakan cukup berjamaah, melatih diri kita masing-masing untuk menjadi hambanya yang taat. Jadi makanya di kesubuhan itu nggak ada mengurus, maksudnya nggak ada struktur organisasi, karena kita bukan organisasi, kita itu jamaah. Jadi makanya semua ketua di sini. Nah, mau tanya ketuanya siapa di jamaah kesubuhan, semua ketua. Gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, karena di dalam beribadah itu bertanggung jawabnya kan masing-masing. Jadi yang disampaikan Mas Wan tadi kan kadang iman naik turun. Nah itu kan kita dikasih nama ketua itu kan biar bisa memimpin kita. Bisa biar bertanggung jawab. Jadi pemimpin kan, ketuanya. memimpin diri sendiri itu seperti apa? Gitu. Nah, makanya dikasih nama ketua itu biar bisa memimpin dirinya sendiri, gitu. Mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Kalau udah Bismillahnya ikut gerakan kita bikin sebuah badan kemakmuran negara di waktu subuh, yo mari kan gitu ya. Nggak usah alasan aja kan gitu. Kadang kan ya namanya banyak agama itu kan lain-lain kan gitu ya. Jadi seperti itu kami kembali lagi ke visi dan misi tadi dan harapan kita. Dan semoga ke depan sama teman ini membawa keberkahan buat
kota-kota yang bergerak ya bisa di seluruh Indonesia ya, biar tambah makmur, tambah ya Indonesia itu kan sebenarnya tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Makanya fokus saja kita ibadah, kita nggak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan kesehatan. Intinya seperti itulah. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Bapak yang berkenan waktunya untuk diwawancarai. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya bersama tim saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.